Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silahkan, yang minum air putih saja juga silahkan, terserah kalian. Mau minum yang seger-seger pun terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita bersama. Oke? Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Mesis Musnianti. Mas Mesis ada di situ, Mas, Mbak? Kalau ada, sudah siap rokok dan kopi belum? Kalau belum, siapkan dulu. Tapi kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, lebih baik jangan. Om Eko, tolong sekali ini pertanyaan saya jangan hanya diberi pin, tapi jawaban singkat saja. Pertanyaannya, silsilah atau riwayat rawatan kacer kanibal dari trotolan sampai deker nggak pernah diumbar, jarang dijemur dan mandi. EF hanya diberikan ulet Hongkong sesukanya. Waduh, sesukanya nih, berarti sesuka dia, sebanyak-banyaknya. Kalau dia maunya banyak ya banyak, kalau dia maunya dikit ya terserah dia, ya kan. Menurut Om, kacer ini OE atau OB? Terima kasih, tolong dijawab singkat saja. Kita bahas saja. Kalau dijawab singkat nanti nggak ngerti, nggak paham, nggak komplit kan, nggak enak, ya kan. Kita langsung bahas saja. Pertama-tama yang harus kita pahami dari kanibalnya dulu. Burung kacer yang kanibal alias makan diri, kalau bahasa daerahnya tuh makan diri, makan dirinya sendiri. Burung kacer yang seperti ini rata-rata memiliki mental atau fighternya tinggi. Kalau dia fighternya nggak tinggi, dia nggak mau seperti itu. Nah, sesetres-stresnya dia, se-OB-OB-nya dia, se-OE-OE-nya dia nggak mau kanibal kalau fighternya rendah. Nah ini kan, ada kan burung kacer kalian yang dirawat jor-joran, ekstra puding, jemur kenceng, ya kan. Mau dia diberikan ulat Hongkong banyak, bahkan diberikan kelabang banyak, tetap seperti itu saja. Kanibal enggak, gacor enggak, ya kan. Giras iya. Banyak kan yang seperti ini kan. Kenapa bisa seperti itu? Kok nggak bisa kanibal nih burung? Ada yang diberikan ekstra puding dikit, jemur nggak terlalu kenceng, ya kan. Bahkan rutin diberikan pemandian, dia bisa kanibal karena fighternya tinggi. Yang satunya lagi fighternya nggak tinggi, alias fighternya rendah. Nah, burung kacer yang memiliki fighter tinggi ini, ya kan, artinya semangat tempur tinggi ini, dia harus disupport dengan power yang tinggi juga. Kebugaran, fitnya dia harus punya. Kalau burung kacer ini nggak fit, nggak bugar, nggak sehat, maka akan terjadi yang seperti ini. Semangat tempur tinggi, semangat tarung tinggi, tapi nggak punya energi, lemes dianya. Maka burung kacer ini akan gampang untuk putus asa, dan akhirnya dia nggak mau mengeluarkan suara. Malah dia menyakiti dirinya sendiri, ya kan? Karena nggak disupport, ya kan? Dia harus punya power yang besar. Supaya apa? Supaya fighternya itu tersalurkan dalam segi kicauan. Jadi jangan heran ketika kalian melihat iklan di Facebook misalnya, ya kan, di grup-grup jual beli burung kacer, dicari burung kacer kanibal, harga menyesuaikan, pantau cocok bayar. Banyak kan yang seperti itu. Kenapa kok dia mau-maunya beli burung kacer kanibal? Karena dia tahu burung kacer kanibal fighternya tuh lebih, mentalnya tuh lebih, cuman salah di perawatan saja. Nah dia pengen beli, dia tahu cara benerinnya karena dia sudah paham. Tapi kalau orang nggak paham, ngeri beli burung kacer kanibal. Lah, burung kacer kanibal yang nggak kanibal aja dia bingung, apalagi yang kanibal, ya kan. Jadi yang harus kita pahami pertama, burung kacer yang kanibal itu rata-rata memiliki fighternya tinggi. Kemudian pemahaman berikutnya, kalau dia memiliki fighter tinggi, maka harus disupport dengan power yang tinggi. Burung harus fit, segar, bugar, kan seperti itu. Sampai sini paham? Itulah mengapa kalau pemain-pemain yang biasa merawat burung kacer, melihat dalam keseharian burung kacernya itu nyabutin bulunya sendiri. Begitu diumbar nanti dia
notol-notol dadanya, ya kan? Itu dia tahu ini burung ini nggak kondisi, nggak bisa dipakai lomba nih burung, maka dia istirahatkan tuh burung sampai dia fit. Nanti kanibal hilang, baru dia pakai untuk bawa ke lapangan, karena dia paham kan seperti itu. Wah, ini banyak sekali teman-teman yang seperti ini, yang sudah lama di perkaceran, udah ketawa-tawa nih urusan seperti ini. Nah, jadi kalau mau kita selaraskan sama kasusnya Mas Mesis ini, burung kacernya kanibal, ya kan? Saya katakan tadi dia punya fighter tinggi dan harus disupport dengan power yang tinggi. Kemudian burung Mas Mesis ini dirawat dari trotolan, ya kan? Nggak pernah diberikan pengumbaran, jarang diberikan penjemuran, kemudian ditambah lagi makan ekstra pudingnya ulat Hongkong semau dia. Coba bayangkan, burung kacer dari trotolan nggak pernah terbang, ya kan? Nggak pernah terbang. Bisa kayak kalian bayangkan, kita dilahirkan ke dunia ini, dari kita bayi sampai besar nggak pernah jalan, nggak pernah jalan kaki. Kerjaannya cuman di rumah, di kamar, main game, ya kan, nonton TV, nonton film, hari-hari seperti itu saja. Makan sekali makan enak. Apa yang akan terjadi? Pasti kalian sudah mulai bisa membayangkan, dia akan jadi anak yang manja dan nggak punya energi, ya kan? Terus kita suruh nyangkol, ya bisa pingsan dianya, kan seperti itu. Beda dengan anak yang biasa di kampung, biasa lari sana sini, main bola, ya kan, main petak umpet, ada yang berenang di sungai, di kali, loncat dari yang tempat yang agak tinggi, ya kan, sama temen-temennya ke dapur, naik lagi ke dapur lagi, naik lagi ke dapur lagi. Dan orang-orang yang seperti ini jarang untuk sakit parah, susah. Mau pilek saja susah. Tapi kalau yang tadi, yang biasa di rumah makannya enak terus, nggak pernah ngapa-ngapain, jadi nggak pernah melakukan aktivitas yang berat, ketika dia terserang pilek ya parah dianya, bisa lama sembuhnya, kan seperti itu. Bisa kalian bayangkan? Jadi kalau burung kacer kita itu fighternya tinggi, maka dia harus disupport dengan power yang tinggi pula. Kalau dia itu powernya rendah, maka tentu hasilnya tidak akan imbang. Kalau sudah nggak imbang, maka dia miring. Kalau udah miring, maka akan jatuh. Kan seperti itu, ya kan? Burung kacer gampang depresi, gampang dia itu stres, gampang putus asa, ya kan? Kalau udah terjadi seperti ini, maka bisa timbullah tingkah laku kanibalisme. Kemudian ekstra pudingnya yang diberikan adalah ulat Hongkong. Ulat Hongkong banyak mengandung apa? Sudah pernah saya bahas. Banyak mengandung lemak. Lemaknya itu tinggi. Apa yang terjadi ketika kita makan makanan yang berlemak sering atau setiap hari makannya yang berlemak terus? Yang terjadi kita bisa kolesterol tinggi. Kalau udah kolesterol tinggi, bagaimana kita bisa punya energi? Kan seperti itu, ya kan? Badan udah nggak sehat, udah nggak bener, mau dapat energi dari mana? Nah, kemudian kalau ditanyakan burung kacer ini apakah dia mengalami over emosi, apakah dia mengalami over birahi, maka kalau kita berpikirnya seperti itu, nggak akan beres-beres nih permasalahan burung kacer yang seperti ini. Contoh misalkan, kalau saya katakan, oh itu over birahi mas, terus kita mau ngapain? Mau menurunkan birahinya. Burung lemes nggak punya tenaga, mau kita turunin birahinya, mau jadi apa? Ya kan? Kalau saya katakan, oh itu over emosi mas, terus kita mau memberikan rawatan menurunkan emosinya. Burung kacer lemes, mau jadi apa dianya? Kan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah membentuk powernya, membuat dia itu fit, membuat dia itu seger, sehat, ya kan, punya tenaga. Kan seperti itu. Itu yang harus kita fokuskan.
Kalau kita mikir oper emosi burung kacer, kemudian kita rawat, berikan pemandian rutin, pengembunan rutin, burung nih lemes mas. Iya kan? Banyak ini yang jadinya nggak ketemu-temu, bolak-balik rawatan nggak ketemu-temu. Iya memang kita harus bentuk dulu powernya. Kalau dia biasa nggak pernah diumbar dari trotolan dirawat, maka berikan pengumbaran, berikan olahraga secara bertahap, bentuk massa ototnya, kan seperti itu ya kan. Kalau kita asumsikan seperti ini, motor kempes bannya dua-duanya, kemudian yang kita otak-atik spionnya, ya kan, bahan bakarnya kita ganti pertama, terus akinya kita ganti aki kering, aki yang termahal. Iya tetap saja jalannya nggak akan beres, wong bannya kempes dua-duanya, ya kan, tumpuannya tuh kempes, nggak punya tenaga. Gimana dia bisa jalan dengan benar, kan seperti itu ya kan. Energi nggak punya, berikan rawatan menurunkan emosi, nggak masuk. Tenaga nggak ada, malah diberikan rawatan menurunkan birahi, nggak kena, kan seperti itu ya kan. Waduh sakit di perut saya, mau ketawa. Jadi kita itu harus berpikir cerdas dalam merawat burung kacer ini, kan seperti itu. Perbaiki dulu dasarnya, baru ke cabang, kan seperti itu ya kan. Perbaiki dulu energinya, olah dulu massa ototnya, benerin dulu pola makannya, benerin dulu kotorannya, baru kita mikir burung kacer kita ini oper birahi, oper emosi. Ngeceknya di mana? Bawa tempat latihan, bawa jalan-jalan, dia akan kelihatan. Banyak burung-burung kacer yang seperti ini berhasil ketika saya berikan anjuran untuk membentuk powernya, itu banyak sekali. Tadinya dia mikir oper birahi, oper emosi, stop, nggak usah mikir jauhan, bentuk powernya. Begitu powernya kebentuk, massa otot jadi, burung segar bugar bawa ke lapangan, nggak ada cerita oper birahi, oper emosi. Masuk mas, bagus mas, nominasi mas, selesai ya kan. Jadi jangan kejauhan dulu mikirnya kita. Oke, silakan kalian pahami, silakan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.